dipersembahkan oleh Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nawikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama pagi hari ini kami turut mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Selamat pagi Bapak, boleh berikan tepuk tangan, selamat bergabung. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Eko S.A. Cahyanto. Selamat pagi Bapak. Dan tentunya yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selamat bergabung Bapak Ibu.
Dan juga yang kami hormati, para penerima apresiasi Resilience and Sustainable Industry. Selamat pagi. Dan tentunya seluruh para tamu undangan yang hadir pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala berkat, rahmat dan hidayahnya, kita semua tentunya dapat berkumpul di JS Luansa pada hari ini Senin 11 Desember 2023. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Apresiasi Resilience and Sustainable Industry. Baik, tema kita hari ini adalah mewujudkan industri yang tangguh dan berkelanjutan. Dan tentunya pagi hari ini senang tentunya saya Aryano Keno ditemani oleh rekan saya yang cantik. Dan juga saya Sahna Bilat pada pagi hari ini sampai dengan nanti akan membantu acara yang luar biasa pada hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita simak laporan kegiatan Apresiasi Resilience and Sustainable Industry oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kepada Bapak Eko S. Cahyanto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati yang mewakili Kadin, para pimpinan perusahaan industri dan pengelola kawasan industri, para pejabat eselon 1 Kementerian lembaga terkait, dan para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Terima kasih atas kehadiran Pak Sekjen, Pak Irjen, para kepala badan, staf ahli, staf khusus. Yang kami hormati perwakilan asosiasi industri dan kawasan industri, serta seluruh tamu undangan dan rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semua. Atas nama Panitia Pelaksana Apresiasi Resilience and Sustainable Industry atau RC 2023, kami mengucapkan selamat datang pada acara apresiasi kali ini. Bapak Menteri Perindustrian dan hadirin sekalian yang kami hormati. Sektor industri adalah motor penggerak utama perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data BPS, setidaknya dalam 5 tahun terakhir, rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB selalu yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, sektor industri manufaktur Indonesia pun tetap tangguh bertahan dan menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian guna menjaga perputaran kegiatan ekonomi khususnya di sektor industri pengolahan non-migas adalah menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, pembangunan industri kini diarahkan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Didasarkan pada aspek environmental, social and governance atau ESG untuk mencapai target Sustainable Development Goals di tahun 2023. Kami berharap kegiatan apresiasi yang dimulai tahun ini akan menjadi langkah sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat, daerah, perusahaan industri, kawasan industri, maupun pihak lain dalam rangka mewujudkan industri yang tangguh dan berkelanjutan di Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa penganugerahan Apresiasi Resilience and Sustainable Industry atau RC ini terdiri dari 13 kategori penghargaan, yaitu yang pertama, 1 kategori wilayah pusat pertumbuhan industri, 2 kategori kawasan peruntukan industri, 2 kategori kawasan industri terbaik, 2 kategori pameran internasional pada tahun ini adalah Hannover Messe, kemudian 2 kategori pelaporan emisi untuk wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, kemudian 2 kategori IOMKI,
serta 2 kategori Environmental, Social, and Governance atau ESG. Pada kategori wilayah pusat pertumbuhan industri, dilakukan penilaian terhadap 22 pemerintah daerah provinsi. Untuk kategori kawasan peruntukan industri, dilakukan penilaian berdasarkan kriteria teknis kawasan peruntukan industri terbaik dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri terbaik terhadap 357 pemerintah kabupaten kota. Pada kategori kawasan industri terbaik, dilakukan penilaian terhadap 41 perusahaan kawasan industri yang masuk dalam daftar RPJMN dan PSN untuk kriteria teknis kawasan industri baru terbaik. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada mereka yang berpartisipasi pada pilot project Eco Industrial Park. Pada kategori pameran internasional, tahun ini adalah Hannover Messe, dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap 157 koeksibitor, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berpartisipasi pada perhelatan Hannover Messe 2023, di mana Indonesia menjadi partner country. Pada kategori pelaporan emisi, dilakukan penilaian terhadap 1.832 perusahaan industri dan kawasan industri di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Untuk kategori IOMKI, dilakukan penilaian terhadap 19.000 lebih perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri berdasarkan kepatuhan pelaporan IOMKI, kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di dalam perusahaan, serta kepatuhan dalam penyelenggaraan vaksinasi kepada pekerjanya. Sedangkan pada kategori Environmental, Social, and Governance, dilakukan penilaian berdasarkan validasi dan verifikasi dokumen terhadap 107 perusahaan terbuka, baik yang berada di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri, dan dilanjutkan dengan penjurian oleh para panelis. Hadirin sekalian, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim teknis. Kami dibantu oleh PT Surveyor Indonesia dan beberapa panelis yang terdiri dari ahli, berasal dari Universitas Pajajaran, dari PT Surveyor Indonesia, dari Bank Mandiri, dan dari Kementerian ATR BPN. Selanjutnya kami memohon kepada Bapak Menteri Perindustrian untuk kami nanti membacakan pemenang ARSI tahun 2023 dan mohon perkenan Bapak untuk nanti memberikan selamat sekaligus memberikan plakat dan penghargaan kepada para pemenang. Sekaligus nanti akan ditutup dengan pengakhiran periode pelaporan IOMKI. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirjen atas laporan kegiatannya. Dipersembahkan oleh Baik, Sana, apa yang disampaikan tadi oleh beliau. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengumumkan untuk acara berikutnya, karena ini adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan apresiasi Resilience and Sustainable Industry. Baik, para hadirin sekalian, untuk kategori yang pertama. Kategori wilayah pusat pertumbuhan industri. Terbaik 2 jatuh kepada Jawa Timur. Terbaik 3 Provinsi Maluku Utara. Selamat kepada pemenang. Kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Selamat kepada pemenang dalam kategori wilayah pusat pertumbuhan industri. Mohon berkenan untuk dapat naik ke atas stage. Selanjutnya, kategori
kriteria teknis kawasan peruntukan industri. Terbaik 2, selamat untuk Kota Cilegon. Terbaik 3, selamat untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, kami mohon untuk nama-nama yang dipanggil untuk bisa segera naik ke atas panggung. Selanjutnya, kategori pemanfaatan kawasan peruntukan industri. Terbaik 2 jatuh kepada Kabupaten Kota Baru. Terbaik 3 Kabupaten Subang. selamat kepada pemenang, kami mohon izin untuk perwakilannya dapat naik ke atas panggung. Selanjutnya, kita akan masuk ke kategori selanjutnya. Kategori kawasan industri baru terbaik. Terbaik 2, selamat untuk kawasan industri Pulau Obi. PT Indonesia Trimega Bangun Persada. Dan terbaik 3, kawasan industri Indonesia Pomala Industri Park. PT Indonesia Pomala Industri Park. Kami persilakan untuk pemenang dapat naik ke atas stage. Baik, selanjutnya kategori Co-Exhibitor Hannover Messe 2023. Terbaik 2 jatuh kepada PT Akebono Brick Astra Indonesia. Terbaik 3 jatuh kepada PT Schneider Indonesia. Kami persilakan dengan segala hormat untuk naik ke atas stage para pemenang. Selanjutnya, kita akan umumkan untuk kategori berikutnya. Inilah dia kategori investasi Hannover Messe 2023. Terbaik 2, selamat untuk Polytron, PT Hartono Istana Teknologi. Terbaik 3, PT Admi Igi Center. Selamat kepada pemenang, kami mohon untuk dapat naik ke atas stage. Baik, selanjutnya kategori pelaporan emisi kawasan industri. Terbaik 2 jatuh kepada East Jakarta Industrial Park, PT East Jakarta Industrial Park. Terbaik 3 kawasan industri Surya Cipta, PT Surya Cipta Swadaya. Selamat kepada pemenang, kami mohon untuk dapat naik ke atas stage. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengumumkan untuk pemenang kategori berikutnya. Kategori pelaporan emisi perusahaan industri. Terbaik 2, selamat untuk PT Yuasa Baterai Indonesia. Terbaik 3, selamat untuk PT Sinarmas Argo Resource and Technology Tbk Unit Refinery Marunda. Baik, Kami persilakan untuk dapat naik ke atas stage. untuk selanjutnya kategori IOMKI izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kawasan industri. Terbaik 2 kawasan industri Arta Industrial Hill, PT Daya Kencana Sia. Terbaik 3 kawasan industri Medan, PT Kawasan Industri Medan. Kami persilahkan untuk bisa segera naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui untuk kategori berikutnya. Ini dia kategori berikutnya. Untuk kategori IOMKI izin operasional dan mobilitas kegiatan industri perusahaan industri. Terbaik 2, selamat untuk PT SAS Nusa Persada Tbk. Terbaik 3, selamat untuk PT Metal Indonesia. Kami persilakan dengan segala hormat untuk pemenang dapat naik ke atas stage. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya kita mempunyai kategori Environmental, Social and Governance. ESG perusahaan dalam kawasan industri. Terbaik 2 jatuh kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Div Bogasari Flour Mills, Plant Cibitung. Dan untuk terbaik 3 jatuh kepada PT Unilever Oleo Chemical Indonesia, Plant C Monkey.
Kami persilakan untuk dapat naik ke atas stage. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan kita akan mengumumkan untuk kategori selanjutnya. Selanjutnya adalah kategori Environmental, Social, and Governance. Perusahaan luar kawasan industri. Selamat terbaik 2. Diberikan kepada PT Bio Farma Persero, Planbuster Bandung. Dan juga terbaik 3 selamat untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kami persilakan untuk para pemenang dapat naik ke atas stage. Sudah diwakilkan oleh masing-masing para pemenang kita yang sudah berada di atas panggung. Betul sekali Arya, dan inilah dia para pemenang kategori terbaik 2 dan juga terbaik 3. Dan kami mohon dengan sangat untuk Bapak Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia didampingi Sekretaris Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk bisa memberikan apresiasi kepada pemenang kita untuk terbaik 2 dan juga terbaik 3. Boleh hadirin kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk para pemenang-pemenang penghargaan per kategori. Yang luar biasa sekali. Kami ucapkan selamat kepada pemenang. Dan mudah-mudahan ini juga tentunya memberikan satu rasa bangga kepada para pemenang-pemenang kita agar terus selalu mewujudkan industri yang tangguh. 12 kategori yang sudah kita bacakan untuk terbaik 2 dan juga terbaik 3. Diserahkan langsung oleh piagam penghargaan dan juga trofi penghargaan. Ya baik, para hadirin sekalian, inilah dia wajah-wajah pemenang kategori terbaik 2 dan juga terbaik 3. Dipersembahkan oleh Baik, sudah kita mendapatkan 12 per kategori para pemenang-pemenang kita yang ada di atas stage. Mohon untuk tetap di atas panggung untuk sama-sama kita mengetahui untuk terbaik atau juara 1 dalam kategori yang sesaat lagi tentunya akan kami bacakan. Oke, kita boleh tarik napas terlebih dahulu sambil berdoa di dalam hati untuk sama-sama kita akan mengumumkan para juara 1 dari setiap kategori. Baik, kategori wilayah pusat pertumbuhan industri. Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat. Kami persilakan dengan segala hormat untuk dapat naik ke atas stage pemenang kami. Dan kategori berikutnya kita akan sama-sama mengetahui untuk pemenang juara 1 untuk kategori berikutnya. Ini dia kategori kriteria teknis kawasan peruntukan industri. Juara 1 diberikan kepada Kabupaten Gresik. Selamat, kami persilakan untuk dapat naik ke atas stage. Kota Gresik, mohon izin untuk terbaik 1 diberikan kepada Kota Gresik. Baik, selanjutnya kategori pemanfaatan kawasan peruntukan industri. Selamat untuk Kabupaten Kendal. Selamat sekali lagi, kami persilakan untuk dapat naik ke atas stage. Ini dia kategori kawasan industri baru terbaik. Selamat kepada Kawasan Industri Kendal, PT Kawasan Industri Kendal. Kami persilakan untuk pemenang dapat naik ke atas stage. Wah, luar biasa, sudah semakin ke bawah dan kita akan sama-sama mengumumkan kembali untuk kategori berikutnya. Untuk kategori Co-Exhibitor Hannover Messe 2023 diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Selamat. Kami persilakan untuk naik ke atas stage. Baik, untuk kategori selanjutnya. Ya, inilah dia kategori investasi Hannover Messe 2023. Kami ucapkan selamat kepada Kawasan Industri Wiraraja, PT Wiraraja Tangguh. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas stage. Baik. Kategori pelaporan emisi kawasan industri. Selamat untuk kawasan industri Jababeka, PT Jababeka Infrastruktur. Kami persilakan pemenang dapat naik ke atas stage. Baik, untuk kategori berikutnya. Kategori pelaporan emisi perusahaan industri. Selamat kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Selamat, kami persilakan untuk naik ke atas stage. Dan hadirin selanjutnya kita akan sama-sama membacakan kategori berikutnya. Untuk kategori IOMK, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri kawasan industri. Selamat kepada Greenland International Industrial Center PT Pura Delta Lestari. Selamat Bapak, kami pohon untuk naik ke atas stage. Baik, untuk kategori berikutnya. Kategori IOMK, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri perusahaan industri. Selamat untuk PT Komatsu Indonesia Plant Cilincing. Selamat sekali lagi kepada pemenang, kami mohon untuk dapat naik ke atas stage. Berikutnya kita akan sama-sama membacakan untuk pemenang satu kategori selanjutnya. Untuk kategori Environmental, Social, and Governance perusahaan dalam kawasan industri. Selamat untuk PT Astra Autoparts Tbk Plant Cikarang. Baik, kami mohon kepada perwakilan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, untuk kategori Environmental, Social, and Governance perusahaan luar kawasan industri. selamat untuk PT Petrokimia Gresik. Selamat, kami persilakan untuk naik ke atas stage. Dan berikutnya kami juga akan mengumumkan untuk kategori terakhir. Ya, inilah dia kategori ke-13 atau kategori terakhir. Kategori Eco Industrial Park. Untuk penerima penghargaan ini, Ya, untuk penerima apresiasi pada hari ini. selamat untuk Batamindo Industrial Park PT Batamindo Investment Cakrawala. Karawang International Industry City PT Maliki Permata Industrial Estate. Kawasan Industri MM 2100 PT Megalopolis Manunggal Industrial Development. Kami persilakan untuk para pemenang kita dapat naik ke atas stage. Dan tentunya para hadirin sekalian, kami persilakan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada para pemenang kita, didampingi oleh Bapak Eko S.A. Cahyanto. Dan yang ditunggu-tunggu lahir pulang untuk terbaik satu, yang Ya. langsung diberikan piagam penghargaan ini oleh Bapak Menteri kita. Ya, betul sekali. Kami masih mempunyai tentunya di sini akan ada closing setelah ini. Maka dari itu para hadirin sekalian jangan kemana-mana. Kita sekarang akan menyaksikan untuk pemberian apresiasi ataupun penghargaan. Tentunya di tahun-tahun berikutnya kita juga berharap akan ada sesuatu yang baru untuk bisa mempertahankan dan sampai akhirnya menjadi terbaik pertama lagi di tahun berikutnya.
Baik, nampaknya kita melihat sekali ya, di ujung sebelah kiri panggung teman-teman media sangat ramai sekali. Ini adalah momentum mereka tentunya untuk meliput dan satu kebanggaan juga untuk para pemenang-pemenang kita yang telah memegang piagam dan trofi penghargaan ini. Mohon izin Bapak Menteri, kita akan sama-sama mengabadikan momentum ini dengan foto bersama. Silakan, mungkin bisa dibagi untuk posisi berfoto atau berdirinya untuk para pemenang terbaik 2 dan juga 3. Baik, mohon izin Pak Menteri dan juga Pak Dirjen untuk berada di tengah dan juga untuk terbaik 2 dan 3 untuk bisa menyesuaikan posisi. Boleh 1, diperlihatkan 2, untuk piagam dan juga apresiasinya. 3. Kita akan berfoto bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada masing-masing pemenang kategori untuk terbaik 1, 2 dan juga 3. Dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, yaitu dengan hormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan sambutannya. Dipersembahkan oleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga penting salam sehat. Izinkan saya untuk menyapa, ini cukup banyak yang harus saya sapa. Yang saya hormati, yang saya cintai seluruh teman-teman sekantor saya, pejabat di Kemenperin. Di sini hadir PLT Sekjen, Pak Irjen, Kepala BPSDMI, juga ada staf ahli menteri, Pak Arus dan Pak Warsito, teman-teman SKM, staf khusus menteri, khususnya Pak Wandi yang juga owner dari hotel ini, bagi mereka yang belum tahu. Mudah-mudahan dapat diskon atau korting acara kita pagi hari ini. Khususnya yang saya hormati, yang saya bawakan Bapak Eko Cayanto, Dirjen KPII yang merupakan tuan rumah bersama-sama Pak Wandi pada acara kita pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak atau para kepala daerah, pimpinan daerah atau yang mewakili, dan tentu seluruh pimpinan daerah yang hadir mewakili kepala daerah yang tidak bisa saya sampaikan atau sapa satu persatu. Yang saya hormati Bapak Dirut Surveyor Indonesia, Bapak Haris Wicaksono. Terima kasih Pak yang telah membantu kita melakukan penilaian. Yang saya hormati tentu para Ketua Asosiasi, baik industri maupun kawasan industri. Pak Sani ini juga menerima penghargaan tadi, padahal beliau ini keluarga besar dari Kemenperin nih, Pak Sani ini. Tapi saya yakinlah penilaiannya pasti sangat objektif. Ya. Ada Pak Adi, kami, dan juga para pimpinan perusahaan industri dan pengelola kawasan industri, para pejabat Kementerian Perindustrian dan Kementerian lembaga lainnya, dan wabil khusus kepada para penerima apresiasi Resilience and Sustainable Industry, teman-teman media, dan para undangan yang saya hormati. Ini acara yang sangat luar biasa, Pak Eko. Mudah-mudahan acara yang begitu vibrantnya ini, luar biasa, ini dikarenakan meningkatnya kesadaran kita bersama dalam mewujudkan kegiatan industri dengan pendekatan ESG yang akhirnya mewujudkan industri yang tangguh dan juga berkelanjutan. Acara ini sangat baik juga, dan saya menitipkan kepada para ASN, Kemenperin semuanya, ya, untuk melanjutkan
jadikan tradisi acara ini tiap tahun, siapapun menterinya ke depan. Dilanjutkan. PMI, Purchasing Managers Index, Bapak Ibu sekalian. Ini juga rekor, alhamdulillah, di mana 25 bulan berturut-turut PMI kita juga berada pada titik di atas 50, artinya industri manufaktur kita sedang ekspansi. Dan Bapak Ibu sekalian, hanya 2 negara di dunia yang mencatat rekor PMI di atas 50 poin dalam 25 bulan berturut-turut, yaitu Indonesia dan India. Tidak ada satupun negara lain di dunia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Amerika, tidak ada. Hanya Indonesia dan India. Dan kami di Kemenperin memang sedang mendesain, membuat roadmap, ya, termasuk dalam RIPIN, itu untuk mendorong kembali kontribusi dari PDB, kontribusi dari manufaktur terhadap PDB, itu bisa di atas 20%, dan ini tentu tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Bukan karena sektor manufaktur tidak tumbuh baik, tapi Bapak Ibu sekalian, ada sektor-sektor lain di luar manufaktur, contohnya sektor pariwisata, sektor jasa, yang 20-30 tahun yang lalu tidak mendapat perhatian. Ini contoh ya, jasa dan pariwisata sekarang tumbuh dengan sangat baik. Kompetisi yang sehat, kompetisi yang baik untuk negara, masing-masing sektor berlomba-lomba untuk menjadi kontributor terbesar dalam kue, dalam PDB ekonomi nasional. Pada era modern ini, pentingnya praktik-praktik ESG, Environmental Social Governance, dalam pembangunan industri, agar industri bisa semakin tangguh, semakin diakui sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dengan mengembangkan kinerja pembangunan berkelanjutan dan memperluas kebijakan ESG, maka dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk masuk ke perusahaan-perusahaan industri. Selain itu, juga Indonesia berperan aktif bersama dengan negara-negara lain untuk menyusun solusi strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan global yang mencakup sektor sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari hal tersebut, pemberian apresiasi ESG terhadap perusahaan industri Indonesia menjadi sangat penting. Pemberian apresiasi ini bukan hanya memotivasi perusahaan industri untuk meningkatkan praktik berkelanjutan, tapi juga akan memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengidentifikasikan perusahaan-perusahaan yang telah berkomitmen, akan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Samping itu, apresiasi Resilience and Sustainable Industry kami berikan kepada pemerintah daerah, pada perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri yang telah mendukung program-program pemerintah, dalam hal ini program Kementerian Perindustrian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang pertama, kami di Kemenperin bersama pemerintah daerah mengakselerasi percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan kawasan industri sebagai upaya untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan juga lingkungan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Kemenperin bekerja sama dengan
sebuah badan di bawah PBB yang bertanggung jawab terhadap manufaktur, yaitu UNIDO, dan juga bertanggung jawab dengan SECO, kami telah melaksanakan Global Eco Industrial Park Program atau GEIPP pada kawasan industri. GEIPP merupakan salah satu langkah kita bersama untuk menjaga lingkungan dengan terciptanya desain hijau dari infrastruktur, perencanaan, dan penerapan konsep produk bersih, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan tentu yang tak kalah penting, efisiensi dari penggunaan energi di kawasan industri. Yang ketiga, berkaitan dengan Hannover Messe, Indonesia, alhamdulillah sekali lagi, ini dua kali dalam 3 tahun diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Hannover Messe. Tidak mudah untuk mendapat kepercayaan, Bapak Ibu sekalian, trust me. Ya, nanti menteri berikutnya bisa merasakan tidak mudah. Yang keempat, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas udara pada akhir Agustus 2023, kami telah menetapkan kebijakan terkait pelaporan emisi gas buang industri dan berdasarkan periode pelaporan terakhir yaitu 24 sampai 30 November, tercatat tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen, tercatat 1.800 perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang menyampaikan laporan emisi gas buang. Dipersembahkan oleh Dan yang kelima, yang terakhir, kami mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan IOMKI. Saya kira Bapak Ibu sekalian sangat paham apa itu IOMKI, dan pelaksanaan kebijakan IOMKI terbukti mampu menjaga resiliensi sektor industri secara umum dan juga secara bersamaan menekan penularan COVID-19 di lingkungan industri masing-masing. Ini bittersweet Bapak Ibu sekalian, ya. Seiring berakhirnya pandemi COVID-19, ini sweetnya, dan dengan diterbitkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19, maka secara otomatis kebijakan penerapan IOMKI untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri juga berakhir. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, pelaksanaan kebijakan IOMKI untuk perusahaan dan untuk perusahaan kawasan industri secara resmi saya tutup. Terima kasih. Momentum pemberian apresiasi ini merupakan aksi nyata para pelaku industri dalam mendukung terwujudnya pencapaian target SDGs. Karena itu, penyelenggaraan apresiasi Resilient and Sustainable Industry diharapkan mampu menjaga komitmen dan kontribusi kita bersama dalam mewujudkan industri yang tangguh dan berkelanjutan, serta ketaatan kita terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Ya, ini bocoran saja, Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 minggu ini, dalam penutup tahun, kami akan menggelar raker tertutup, ya, yang akan membahas, mereview Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, Undang-Undang Industri tahun 2014, Undang-Undang 3 2014 tentang industri,
kami akan raker seharian penuh untuk membahas apakah Undang-Undang Nomor 3 2014 ini masih relevan, masih bisa menjawab tantangan industri ke depan. Kalau masih bisa, kita pertahankan. Kalau dianggap sudah perlu adanya perbaikan di sana-sini, di kiri kanan, tentu kami akan lakukan. Dan kami terbuka terhadap usul-usul yang mungkin bisa diberikan kepada kami. Akhir kata, atas nama pemerintah dan tentu Kementerian Perindustrian, sekali lagi mengucapkan selamat kepada para penerima apresiasi, disertai terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas prestasi dari saudara-saudara sekalian sampai hari ini, yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah secara profesional, secara berintegritas. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara, kepada Pak Dirjen KPI, seluruh pejabat di KPI. Terima kasih, job well done. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Mohon izin Bapak untuk bisa tetap berada di atas panggung. Ya, karena kita akan sama-sama melaksanakan closing IOMKI. Namun kami juga mengundang dengan segala hormat untuk mendampingi Bapak Menteri. Kami undang kepada PLT Sekretaris Jenderal, Dirjen KPAII, Inspektur Jenderal dan juga Kepala BPSDMI untuk bisa bergabung bersama Bapak Menteri di atas panggung dan juga mendampingi Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk melaksanakan closing IOMKI. Dan kami juga persilakan kepada Bapak Menteri untuk dapat meletakkan telapak tangannya pada logo di layar screen. Hitungan ketiga dan juga mohon izin untuk seluruh hadirin yang ada di sini, kita akan berhitung bersama-sama. Kita mulai dari 1, 2, 3. Baik, dengan penekanan tombol tadi bahwa closing IOMKI telah resmi ditutup. Ya, betul Boleh sekali. tepuk tangan dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menutup dalam rangkaian closing IOMKI. Ditemani atau didampingi juga oleh PLT Sekretaris Jenderal, Dirjen KPAII, Inspektur Jenderal, Kepala BPSDMI. Dan kita akhiri rangkaian acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh